Oke teman-teman, kali ini kita akan latihan menggambar dua dimensi lagi pada AutoCAD. Di sini sudah ada gambar soal nomor 4. Terdapat sebuah denah rumah dengan satuan panjang feet. Nah, karena 1 feet sama dengan 12 inci, maka nanti sebelum mulai menggambarnya teman-teman bisa mengubah satuan panjangnya dari feet ke inci dengan mengalihkan 12. Langsung saja kita buka di tab baru. Sebelumnya kita bisa copy gambarnya. Sebelum mulai, teman-teman bisa mengubah satuan dari milimeter ke inci di unit, UN enter. Kemudian kita pilih satuannya inci. Untuk presisinya kita buat 0. Kemudian OK. Langkah awalnya kita langsung buat rectangle, REC enter. Kemudian kita pilih titik mulainya. Kemudian kita masukkan angka. Nah, di sini kan ada ukurannya 42 feet dan lebarnya 18 feet. Nah, teman-teman bisa mengubahnya dengan mengalihkan 12, 42 dikalikan 12, kemudian 18-nya dikalikan 12 supaya satuannya bisa menjadi inci. Kemudian kita masukkan angka 504. Kemudian kita tekan tab untuk memasukkan panjangnya. Maksud saya lebarnya. Kita masukkan angka 216. Kemudian tekan enter. Selanjutnya kita bisa offset rectangle-nya. Enter. Enter lagi. Kemudian kita pilih rectangle-nya. Kita tarik ke dalam. Kemudian kita masukkan angka 6. Kemudian enter. Tekan enter lagi untuk mengakhiri. Di sini teman-teman juga bisa kalau ingin mengaktifkan atau menonaktifkan grid mode-nya. Selanjutnya kita stretch rectangle yang ada di dalam. Nah, kita aktifkan ortho mode terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan angka 6. Kemudian enter. Selanjutnya tekan ESC untuk mengakhiri. Kita membuat denahnya, kita bisa memulai dari sebelah kiri kemudian ke kanan. Kita buat garis menggunakan line, L enter. Kemudian kita pilih titik mulainya, kita tarik ke kanan. Kemudian kita masukkan angka 6. Kemudian enter. Tekan enter lagi untuk mengakhiri. Kita pilih garis yang kita buat tadi. Kemudian kita pindah ke bawah sejauh 12. Kemudian tekan enter. Kita copy garisnya, CO enter. Kita masukkan angka 36. 36 enter. Kemudian enter untuk mengakhiri. Kemudian kita pilih garis yang kita buat kedua, kita kopikan lagi, CO enter, kita tarik ke bawah, kita masukkan angka 60, kemudian enter, enter lagi, kita copy sekali lagi, CO enter, kita pilih base point-nya, kita tarik ke bawah, kemudian masukkan angka 36, kemudian enter, enter lagi untuk mengakhiri. Selanjutnya kita trim garis yang sebelah sini dan sini, TR enter, enter lagi, kita pilih garisnya, kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Selanjutnya kita buat rectangle, REC enter, kita pilih titik mulainya di endpoint sebelah sini, kemudian kita tarik sampai ke midpoint garis yang kita buat tadi. Kemudian kita pindah rectangle-nya, M enter. Kita pilih base point-nya di midpoint rectangle yang akan kita pindahkan. Kemudian kita pindahkan ke endpoint sebelah sini. Kemudian untuk membuat rectangle yang sebelah sini, kita bisa langsung
mirrorkan saja, MI enter, pilih titiknya, kemudian tarik ke kanan, kemudian kita pilih no karena kita tidak ingin menghapus objek sebelumnya. Selanjutnya kita bisa membuat garis lagi, L enter, kita pilih titik mulainya di sebelah sini, kemudian kita masukkan angka 36, kemudian enter, kita tekan enter lagi, kita pilih garis yang kita buat tadi, kita tarik ke bawah, kita pindahkan ke bawah, kita masukkan angka 48, kemudian tekan enter, kita copy garisnya, CO enter, kita pilih base point, kemudian tarik ke bawah, kita masukkan angka 3, kemudian enter, enter lagi untuk mengakhiri. Kita buat garis lagi dari endpoint yang atas ke endpoint yang bawah. Kita buat garis bantu lagi, L enter, kita pilih titik mulainya di sini, kita tarik ke kanan sejauh 72, kemudian enter, ke bawah 51, kemudian enter, ke kanan 3, dan ke atas 51, kemudian enter untuk mengakhiri. Jangan lupa untuk menghapus garis bantu yang kita buat tadi. Selanjutnya kita pilih garis yang ini, kita copy, CO enter, kita pilih base point-nya, kita masukkan angka 30, kemudian enter, ke enter lagi untuk mengakhiri. Kita panjangkan garis yang bawah sampai ke endpoint garisnya, kemudian kita tekan ESC, kemudian kita bisa copy garisnya, kita pilih garisnya terlebih dahulu, kemudian CO enter, kita pilih base point-nya, kita tarik ke endpoint yang sebelah sini, kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Selanjutnya untuk membuat yang ini kita bisa langsung saja mengopi, kita langsung saja copy garis yang ini, CO enter, kemudian pilih base point-nya, kita tarik ke kanan, masukkan angka 39, kemudian enter, tekan enter lagi untuk mengakhiri. Kita buat garis lagi, L enter, tekan enter untuk mengakhiri. Nah, selanjutnya kita bisa menghapus garis yang tidak digunakan, TR enter, enter lagi, kita pilih garis yang akan dihapus, kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Selanjutnya kita bisa membuat pintunya, kita buat rectangle, REC enter, kita pilih titik mulainya, kemudian kita masukkan angka min 1,5, kemudian kita tab, kita masukkan lagi angka min 30, kemudian tekan enter. Selanjutnya untuk membuat garis lengkungnya kita bisa menggunakan ars, kita pakai yang start center N, kemudian kita pilih titik mulainya, titik tengah, dan titik akhir atau endpoint. Next kita buat rectangle lagi, REC enter, kita pilih titik mulainya, kemudian kita buat rectangle-nya, kita move ke kanan, M enter, kemudian untuk garis lengkungnya kita bisa menggunakan ellipse, kita pakai yang aksis N, kita pilih titik mulainya di midpoint yang ini, kemudian kita tarik garis, kemudian kita tentukan seberapa besar kelengkungan dari ellipse-nya, kemudian kita trim, TR enter, enter lagi, kita pilih garis yang akan dihapus, kemudian kita buat rectangle, REC enter,
kita pilih titik mulainya, kita tarik. Selanjutnya kita buat garis, L enter, kemudian kita pilih titik mulainya, kita pilih titik akhirnya di endpoint yang ini, kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Kita pilih garis yang tadi, kita pindahkan garisnya ke kanan sejauh 30, kemudian enter, kemudian ESC untuk mengakhiri. Kita buat garis lagi, L enter, kita buat dari sini, kemudian enter, kita pilih garisnya, kita pindah lagi ke bawah sejauh 40, kemudian enter, kita copy garisnya, CO enter, masukkan angka 60, kemudian enter lagi untuk mengakhiri. Selanjutnya kita buat rectangle, REC enter, kita buat rectangle-nya, kemudian kita buat rectangle lagi, REC, kita buat di tengah sini, kemudian kita bisa pilih rectangle-nya, kita pindah ke tengah-tengah. Selanjutnya kita bisa buat rectangle lagi, REC enter, kita buat rectangle-nya di sebelah sini, kemudian kita buat garis bantu, L enter, kita pilih titik mulainya, kemudian titik akhirnya kita pilih di center dari rectangle-nya, kemudian tekan enter, kita buat circle atau lingkaran, C enter, kita mulai dari sini, kemudian kita bisa mirrorkan lingkaran yang kita buat, kita pilih lingkarannya, MI enter, kita pilih titiknya, kemudian tarik ke bawah untuk mencerminkan ke kiri, kemudian kita pilih no karena kita tidak ingin menghapus objek sebelumnya. Selanjutnya kita pilih kedua lingkarannya, kita mirrorkan lagi, MI enter, kemudian kita pilih titiknya, kita tarik garis ke kanan untuk memirrorkan ke bawah, kemudian kita pilih no karena tidak ingin menghapus objek yang di atas. Jangan lupa untuk menghapus garis bantu yang dibuat tadi. Kemudian kita buat garis, L enter, kita pilih titik mulainya di sebelah sini, kita tarik ke atas, kita masukkan angka 6, kemudian tekan enter lagi untuk mengakhiri. Kita pilih garis yang kita buat tadi, kemudian kita pindah ke kiri sejauh 60, kemudian enter, kita copy garisnya, CO enter, kita pilih base point-nya, kemudian masukkan angka 36, kemudian enter lagi untuk mengakhiri. Kemudian kita pilih garis yang ini, kita copy, CO enter, kita pilih base point-nya, kita masukkan angka 312, kemudian enter lagi untuk mengakhiri. Kita copy sekali lagi, CO enter, kita pilih base point-nya, kita masukkan angka 36, kemudian enter lagi untuk mengakhiri. Kemudian kita hapus garis yang tidak digunakan, TR enter lagi, kita pilih garisnya, kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Kita buat rectangle seperti yang sebelah sini, REC enter, kita pilih titik mulainya di sebelah sini, kemudian kita tarik ke midpoint, kemudian kita pindahkan ke tengah rectangle-nya, M enter, kita pilih base point-nya di midpoint rectangle-nya, kemudian kita pindah ke sebelah sini, kemudian kita pilih rectangle-nya, kita bisa mirror, MI enter, kemudian kita pilih di midpoint yang ini, kemudian kita tekan no untuk tidak menghapus objek sebelumnya.
Selanjutnya kita buat garis bantu lagi, L enter. Kita pilih titik mulainya di sebelah sini, kemudian kita masukkan angka 111, kemudian enter. Ke atas kita masukkan angka 51, kemudian 3, kemudian kita masukkan 51 lagi, kemudian enter untuk mengakhiri. Jangan lupa untuk menghapus garis bantu yang dibuat tadi. Kemudian kita trim, tr enter, enter lagi, kita pilih garisnya, kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Oke, next kita buat garis bantu, L enter. Kita mulainya dari atas, kita pilih titik mulainya di endpoint, kemudian kita masukkan angka 177, kemudian enter. Kita tarik ke bawah, kita masukkan angka 54, kemudian enter. Kita buat garis lagi ke bawah sepanjang 95, kita masukkan angka 95, kemudian enter. Ke kanan kita masukkan angka 3, ke atas kita masukkan 95 lagi, kemudian kita tarik ke kiri sampai ke endpoint, kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Kita hapus garis bantu yang tadi, kemudian kita pilih objeknya, kita copy, CO enter, kita pilih base pointnya, kemudian kita tarik ke kanan dan masukkan angka 60, kemudian enter, enter lagi untuk mengakhiri. Kemudian kita buat garis L enter, kita pilih titik mulai dan titik akhirnya, kemudian tekan enter. Kita pilih garisnya, kita pindahkan ke atas sejauh 17, kemudian kita copy, CO enter, kita pilih base pointnya, kita masukkan angka 3, kemudian enter, kemudian kita copy garisnya, kita pilih terlebih dahulu, kemudian CO enter, kita pilih base pointnya. Nah, karena di sini jarak dari tangganya semuanya 8 inci, jadi kita masukkan dari mulai angka 8, kemudian kelipatannya lagi 16, kemudian 24, kemudian 32, kemudian 40, 48, 56, 64, dan 72. Kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Kemudian kita buat rectangle, REC enter, kita pilih titik mulai dari sebelah sini, kemudian kita tarik, kita pindahkan rectangle-nya, M enter, kita pilih base point-nya di midpoint, kemudian kita pindahkan ke midpoint lagi. Selanjutnya kita buat rectangle lagi, kemudian kita masukkan 25, kemudian tab 25, kita pindahkan rectangle-nya, M enter, kita pindahkan ke bawah, kemudian kita fillet, F enter, kemudian kita tentukan radiusnya, R enter, kita masukkan, karena di sini tidak ditentukan ukurannya, kita umpamakan saja untuk ukuran kursinya, kita misalkan 5, kemudian kita pilih garisnya, kemudian kita fillet lagi,
Untuk fillet yang kedua tidak perlu menentukan radius karena tadi kan sudah ditentukan radiusnya sebesar 5. Di sini sudah radiusnya 5. Kemudian kita langsung pilih garisnya. Kemudian kita buat garis lagi, L enter. Kita buat dari sini ke sini. Kita pilih garis yang dibuat tadi. Kemudian kita tarik ke atas. Selanjutnya kita bisa copy objek yang ini, CO enter. Kita pilih base point-nya, kita tarik ke kanan. Kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Kita pilih kedua objeknya lagi. Kemudian kita mirror, MI enter. Kita pilih titiknya di sini. Kemudian kita tarik ke tengah. Kemudian kita tekan no karena kita tidak ingin menghapus objek sebelumnya. Kita buat rectangle lagi, REC enter. Kita pilih titik mulainya, kemudian kita buat rectangle-nya. Kita pindahkan rectangle-nya, M enter. Kita pilih base point di midpoint rectangle-nya. Kemudian kita pindah ke midpoint yang ini. Kita buat rectangle lagi, REC enter. Kemudian kita pilih titik mulainya. Kita masukkan angka 12, kemudian untuk ke bawahnya juga 12, kemudian tekan enter. Kita pindahkan rectangle-nya, M enter. Kita pindah ke bawah. Kita pilih base point-nya. Kemudian kita fillet lagi, F enter. Kita masukkan radiusnya, R enter. Kita masukkan 2, kemudian enter. Kita pilih garisnya. Kemudian kita fillet lagi, F enter. Kita langsung pilih garisnya. Kemudian kita buat garis, L enter. Kita pilih titik mulai dan titik akhirnya. Kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Kita pilih objeknya. Kita mirror, MI enter. Kita pilih titiknya di midpoint, kemudian tarik ke kanan, kemudian tekan no karena tidak ingin menghapus objek yang sebelumnya. Kita buat tangga yang untuk tangga naiknya kita buat garis bantu, L enter. Kita mulainya dari sebelah sini, kemudian kita masukkan angka 217, kemudian enter. Kemudian kita masukkan angka 30, kemudian enter. Kemudian kita tarik ke kiri. Kemudian kita tarik garisnya ke atas sampai ke garis yang sebelah atas. Kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Kemudian kita hapus garis bantu yang kita buat tadi. Sama seperti membuat tangga yang ini tadi, kita copy garisnya, CO enter. Kita pilih base point-nya, kemudian masukkan angka 8, kemudian 16, kemudian 24, kemudian 32, 40, kemudian 48, dan 56. Kemudian tekan enter untuk mengakhirinya. Kemudian kita buat garis lagi, L enter. Kita pilih titik mulainya di sebelah sini. Sebelumnya kita bisa mematikan ortho modenya. Kita tarik ke sebelah sini, kemudian tekan enter. Kita hapus garis yang berlebih dan tidak digunakan, TR enter. Kita enter lagi, pilih
garis yang akan dihapus. Kemudian enter untuk mengakhiri. Selanjutnya kita buat kursi sofa dan mejanya. Kita buat pakai garis, enter. Kemudian kita pilih titik mulainya. Kita aktifkan auto mode lagi. Kita tarik ke kanan, kita masukkan angka 130. Kemudian enter. Kita masukkan 40. Kemudian enter. Kita masukkan angka 90. Kemudian enter. 60. 40. Dan yang terakhir kita tarik sampai ke endpoint yang tadi. Kemudian kita pilih garis yang di atas. Kemudian kita copy, CO enter. Kita pilih base point-nya. Kita tarik ke bawah, kita masukkan angka 15. Kemudian enter. Enter lagi untuk mengakhiri. Sama seperti yang ini tadi, kita copy garis yang sebelah kanan, CO enter. Kita pilih base point-nya. Kita masukkan angka 15, kemudian enter lagi. Kemudian kita hapus garis yang tidak digunakan, TR enter lagi. Kita pilih garisnya, kemudian enter untuk mengakhiri. Selanjutnya kita fillet, F enter. Kita masukkan radiusnya sebesar 30. Kemudian kita pilih garisnya. Kita fillet lagi, kita masukkan radius 15, R enter 15, kemudian kita pilih garisnya, kita fillet lagi, F enter, kita masukkan untuk radiusnya 5, kemudian kita pilih multiple atau kita bisa langsung tekan M, kemudian kita pilih garis yang akan kita fillet, kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Selanjutnya kita bisa membuat garis, L enter. Kita buat garis lagi. Kita mulai dari midpoint ars yang kita bentuk tadi, kemudian tekan enter. Kita buat rectangle untuk mejanya, REC enter. Kita buat rectangle-nya. Kemudian kita buat garis lagi, L enter. Kita pilih titik mulanya di sebelah sini. Kemudian kita masukkan angka 12. Sebelumnya kita bisa mengaktifkan auto mode terlebih dahulu. Kita masukkan 12, kemudian enter. Tekan enter lagi untuk mengakhiri. Kita pindahkan garisnya ke bawah sejauh 24. Kita masukkan angka 24, kemudian enter. Kita copy garisnya, CO enter. Kita pilih base point-nya. Kemudian kita masukkan angka 168, kemudian enter. Enter lagi untuk mengakhiri. Kita trim, TR enter. Enter lagi. Kita pilih garisnya. Kemudian kita buat garis lagi, L enter. Kita pilih titik mulainya di midpoint. Kemudian tarik ke bawah hingga ke midpoint, kemudian enter untuk mengakhiri. Nah, di sini kan terdapat garis putus-putus dan garis berwarna merah. Kita bisa mengubahnya. Yang pertama kita ubah garis yang berwarna merah terlebih dahulu. Kita pilih objeknya. Kemudian kita bisa rubah di color ini. Kita pilih warna merah.
kemudian ESC untuk mengakhiri. Kemudian untuk garis yang putus-putus kita bisa pilih garisnya. Nah, karena garisnya ini masih sampai di sebelah sini, kita ubah dulu panjangnya. Kita tarik ke sini, kemudian kita buat garis lagi. Kemudian enter. Kita pilih garisnya yang akan kita buat menjadi putus-putus. Kemudian kita pilih garisnya. Karena di sini ukuran garis putus-putusnya masih terlalu kecil, kita bisa mengubah ukurannya. Kita pilih garisnya terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan, kita pilih properties. Kemudian kita ubah line tab scale-nya, kita besarkan angkanya. Kemudian jika sudah, kita bisa close, kemudian tekan ESC. Kita buat garis lagi, L enter. Kita pilih titik mulai dan titik akhirnya. Kemudian enter. Kita pindahkan garisnya. Kemudian kita copy, CO enter. Kita pilih base point-nya, kita tarik ke atas. Nah, kita ubah lagi garis yang ini menjadi garis yang putus-putus. Caranya seperti yang tadi, kita pilih di menu yang ini, kemudian kita pilih garisnya. Untuk mengubah ukurannya biar lebih besar, kita klik kanan lagi, klik properties, kemudian kita masukkan angka yang lebih besar, kemudian di enter. Oke, untuk finishing kita bisa menambahkan dimension untuk ukuran dari gambar yang kita buat tadi. Oke, kemudian kita buat tulisan toilet, kitchen, dining, dan living menggunakan teks. Kemudian kita pilih lokasinya. Sebelumnya kita masukkan dulu ukuran dari tulisannya. Kita masukkan misal 7. Kemudian kita tulis toilet. Kemudian kita klik di luar. Kita ulangi lagi untuk kitchen, dining, dan living. Jika sudah kita buat lagi leader untuk tangganya. Kita mulai dari sini. Kita tarik ke kanan. Kita aktifkan ortho mode terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ukuran teksnya lagi. Kita buat sama 7. Tulis up. Kemudian klik di luar. Kita ulangi lagi. Kita klik leader. Kemudian kita tarik ke atas. Kita masukkan ukurannya lagi. Kita masukkan 7. Kemudian tulis DN. Kemudian kita klik di luar. Nah, karena di gambar soal nomor 4
satuan dari dimensinya menggunakan feet dan inci, maka kita bisa mengubah satuannya di annotation ini. Kemudian kita klik yang dimension style, kemudian klik modify, kemudian kita ubah dari desimal menjadi engineering. Nanti akan secara otomatis satuannya menjadi feet dan inci. Kemudian kita OK. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat mencoba.